Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta sempat. Sholawat beriring salam marilah kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ini dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Yang kami hormati kepada beliau Bapak Fathahillah, sarjana hukum magister pendidikan, yang kami harapkan keberkahan ilmunya serta keikhlasan dalam mengajarnya. Dan yang kami hormati pula kepada staf-staf dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Pringsewu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya 1 Agus Fuad sebagai moderator, kedua ada Maulana Muhammad Bajri, ketiga ada Rizka Juwita Sari, keempat ada Nisri Nadia Lutfi, yang kelima ada Azizatul Mardiyah, yang keenam ada Ria Septika Anggraini, yang ketujuh ada Jihan Sarifah, yang kedelapan ada Wahyu Dwi Wardani, dan yang kesembilan ada Stepi Sabrina Putri. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul analisis artikel penghormatan hak asasi manusia bagi penghayat kepercayaan di Kota Bandung. Analis artikel A. Identitas. Yang pertama ada nama jurnal HAM. Yang kedua ada volume 7. Yang ketiga ada nomor 1. Yang keempat ada halaman 335 sampai 44. Yang kelima ada tahun penerbit Juli 2016. Yang keenam ada ISSN ada 257985553. Yang ketujuh ada judul artikel, yaitu penghormatan hak asasi manusia bagi penghayat kepercayaan di Kota Bandung. Yang kedelapan ada nama penulis, yaitu Oki Wahju Budijanto. Yang B ada abstrak artikel. Yang pertama jumlah paragraf, yaitu 1 paragraf. Yang kedua ada uraian abstrak. Abstrak disajikan dalam bahasa Inggris. Di dalam abstrak tersendiri, penulis menjelaskan bahwa penulis yang didasarkan pada penelitian bersifat deskriptif, analisis dengan pendekatan yuridis normatif pada tataran implementasi, khususnya Kota Bandung. Selanjutnya, isi pendahuluan. Dalam pendahuluan jurnal, penulis mengulas pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM dalam konteks komunitas penghayat kepercayaan di Kota Bandung melalui sejarah, analisis peran pemerintah, dan studi kasus. Artikel ini menyoroti perkembangan signifikan terkait pengakuan dan perlindungan HAM di tingkat lokal. Tantangan dan solusi dalam memastikan keadilan dan kebebasan bagi penghayat kepercayaan juga diperincikan. Kesimpulan artikel menekankan kolaborasi untuk mencapai implementasi yang efektif dalam menghormati HAM komunitas tersebut. Selanjutnya, isi metode. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara yang dipandu dengan pedoman wawancara yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti. Informan pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik purposive accidental sampling, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu norma dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dimodifikasi, jurisprudensi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analisis. Baik, selanjutnya yaitu adalah isi dari pembahasan. Jadi penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM bagi penghayat kepercayaan di Kota Bandung melibatkan pengakuan dan perlindungan
terhadap kebebasan beragama serta praktik kepercayaan yang dijalankan oleh warga. Hal ini tercakup hak untuk beribadah, merayakan ritual, dan mempertahankan identitas keagamaan atau kepercayaan tanpa diskriminasi. Selain itu, upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dapat memastikan bahwa keberagaman keyakinan dihormati dan diakui sebagai bagian integral dari kehidupan kota. Ada 3 prinsip utama dalam pandangan normatif hak asasi manusia, yaitu berlaku secara universal, bersifat non-diskriminasi, dan imparsial. Yang pertama itu prinsipnya adalah prinsip keuniversalan. Ini dimaksudkan agar gagasan dan norma-norma hak asasi manusia telah diakui dan diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional. Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa umat manusia berada di mana-mana, di setiap bagian dunia, baik di pusat-pusat kota maupun di pelosok-pelosok bumi yang terpencil. Prinsip yang kedua yaitu non-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara, all human beings are equal. Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai kekayaan umat manusia. Karena manusia berasal dari keanekaragaman warna kulit seperti kulit putih, hitam, kuning, dan lainnya. Prinsip yang ketiga ialah imparsialitas. Maksud dari prinsip ini, penyelesaian sengketa tidak memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar belakang sosial maupun latar belakang kultur yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Isi pembahasan di Indonesia, kelompok yang merujuk pada sebutan penghayatan kepercayaan setidaknya mengandung 4 elemen. Yang pertama, kelompok penghayat kepercayaan yang tergolong kepercayaan agama lokal, suku. Kelompok penghayatan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, kelompok penghayat kepercayaan yang berindikasikan keagamaan meliputi sekte, keagamaan, aliran keagamaan, pengelompokan. Yang keempat, kelompok penghayatan kepercayaan mistik atau klinik seperti pendukunan, pronarkoma, peramalan, pengobatan, santet, tenung, sihir, dan metafisika. Dari aspek kepercayaan dapat dimengerti kalau suku bangsa Indonesia mula-mula adalah menganut paham animisme. Animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini, seperti kawasan tertentu, goa, pokok atau batu besar mempunyai jiwa yang harus dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia. Poin E. Isi pembahasan. Dari aspek kepercayaan dapat dimengerti kalau suku Indonesia mula-mula adalah penganut paham animisme. Animisme mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini seperti kawasan tertentu, goa, pokok atau batu besar mempunyai jiwa yang harus dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia. Penghormatan HAM bagi penghayat kepercayaan. Kasus Kota Bandung, penghayat kepercayaan pada umumnya terbagi menjadi 2, yaitu penghayat murni dan penghayat yang beragama. Tugas pembinaan organisasi penghayat telah menjadi tugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaannya sudah berjalan dengan menyelenggarakan sarasehan secara rutin 2 kali dalam 1 tahun. Sarasehan ini bertujuan menghimpun aspirasi kelompok penghayat di Bandung. Setidaknya ada 7 organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar secara resmi. Hanya 2 organisasi yang aktif. Kelima organisasi lainnya tidak aktif karena organisasi tersebut tidak secara rutin melaporkan kegiatan dan anggotanya. 2 organisasi yang aktif adalah Organisasi Perjalanan dan Budidaya bila ditelaah. Ajaran Kartiwinata memang sangat sosialistis. Dalam ajaran tersebut dianjurkan agar manusia menempuh cara hidup sosialistis yang tidak individualis.
Karakter sosialis dalam ajaran Kartawinata juga terlihat dalam Desawasita atau sepuh wangsit yang menjadi sumber ajaran ini. Pada wangsit kesepuh ditegaskan bahwa seorang insan harus bergerak untuk kepentingan bersama dengan cara membantu mereka yang kesulitan agar berkurang penderitaannya. Jika dianalisis lebih lanjut terkait dengan penolakan pemakaman bagi penghayat kepercayaan dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 19 tahun 2011 tentang ketentuan pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang menyebutkan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisien lahan TPU, maka pemerintah daerah menyediakan TPU terpadu yang diperuntukkan bagi semua pemeluk agama sesuai peraturan perundang-undangan. Isi kesimpulan, di Indonesia terdapat pemilahan antara 6 agama resmi dengan kepercayaan, namun dalam hal pemenuhan hak-hak sipil bagi penghayat kepercayaan tetap dilayani dan dicatat dalam data kependudukan dan catatan sipil dengan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Pada tataran implementasi atau khususnya Kota Bandung, para penghayat kepercayaan tidak mengalami kendala dalam memperoleh layanan kependudukan dan catatan sipil. Namun masih terdapat penolakan masyarakat umum terhadap pemakaman bagi para penghayat kepercayaan di tempat pemakaman. Penolakan pemakaman bagi penghayat kepercayaan dalam masyarakat umum diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan penghayat kepercayaan. Di sisi lain, penolakan tersebut dimungkinkan oleh peraturan daerah yang belum mengakomodir nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada isi konsideran Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 19 tahun 2011 tentang ketentuan pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. G. Komentar. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka saran yang dapat disampaikan adalah pemerintah dari Kota Bandung diharapkan dapat merevisi peraturan daerah yang belum mengakomodasi nilai-nilai HAM atau kepentingan penghayat kepercayaan. Pemerintah daerah Kota Bandung diharapkan dapat memberikan pemahaman melalui diseminasi kepada masyarakat tentang keberadaan penghayat kepercayaan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah Kota Bandung perlu mengembangkan program dan kegiatan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui media cetak dan media elektronik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tiba sudah waktunya di penghujung presentasi dari kelompok 5 ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau ucapan yang salah, itu memang semata-mata datangnya dari kami, dan apabila memang ada ucapan yang memang itu benar, itu semata-mata datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.